Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Di hari kelima kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kembali bersama kita mengawali acara ini dengan memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan hati yang bening, bersih, tulus dan ikhlas serta lapang untuk kita semuanya, agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla. Bersama-sama kita diizinkan kembali untuk melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan seperti ini terus berupaya kita saling ajak mengajak dan saling ingat-ingatkan terutama diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari bahwa sesungguhnya kebersamaan kita setiap pagi seperti ini adalah merupakan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkannya kekuatan kesabaran dan bahkan diselipkan rasa gembira bagi kita semuanya sejak awal di dalam kita melaksanakan saling sapa menyapa dan diberikannya keteguhan, kemantaban, kesabaran di dalam kita menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang terhimpun, terdapat, dan terkandung dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Tentunya seraya pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkannya. Semoga dengan kasih sayang Allah diberikannya kemudahan untuk kita dapat menelusuri, memahami segala pesan yang terkandung di dalamnya, yaitu yang terdapat dalam setiap huruf, kata, dan ayat ini. Seraya berharap pula kepada Allah semoga atas apa yang kita dapati, Allah berikan kesan yang sangat mendalam, dan semoga semuanya menjadi bagian dari petunjuk dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tiada henti pula kita setiap pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan ke depan boleh jadi adalah merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita ini, apalagi kalau misalnya kita memperhatikan satu persatu gini orang yang dekat dengan kita, yang bergaul hari-hari dengan kita, bukan saja ayah dan ibu kita, namun satu persatu kini saudara kita pun telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, setiap kejadian yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, tidak ada sesuatu yang kebetulan, apalagi yang sia-sia, melainkan terdapat pesan yang sangat mendalam di dalamnya.
Maka setiap kali kita mendapati seseorang telah kembali kepada Allah, sebetulnya itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa pada satu saat nanti akan tiba giliran kita. Dan tentunya pada hakikatnya kita sudah berada di dalam antrian, walaupun kita tidak mengetahui sesungguhnya pada nomor berapakah, dan apakah di depan ataukah di belakangkah posisi kita sesungguhnya. Namun tidak perlu hal itu kita risaukan, dikarenakan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui Assalamualaikum kapan, warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dan dikarenakan tidak ada yang mengetahui sesungguhnya kapan dan di mana, dan dalam keadaan bagaimana sesungguhnya perjanjian agung itu tiba. Maka tiada lain yang kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengisi perjalanan kehidupan ini. Allah berikan kekuatan dan kesabaran kita untuk melakukan segala yang terbaik, menjauhi segala yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah di dalam kehidupan ini. Agar etapa terakhir perjalanan kehidupan kita ini dapat kita isi dengan sebaik-baiknya. Di dalam naungan dan limpahan rahmat barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ketika saat itu tiba, kita pun dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana Allah telah mengimbau dan memanggil kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Ada cacat dan celah di dalam kehidupannya, melainkan hanyalah segala keteladanan terbaik terdapat di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah tetapkan terdapat contoh dan keteladanan yang baik. Berbagai sisi kehidupannya kita mendapati hanya kebaikan yang ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membangun hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Rasulullah juga memperhatikan keberadaan dirinya secara pribadi. Dan Rasulullah pun membangun hubungan terbaiknya dengan seluruh stakeholders, yaitu orang-orang yang berada di seputarnya, yang berterpautkan dalam kehidupannya. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW di dalam menghargai atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, berupa akal fikirannya, maka Rasulullah senantiasa merupakan hamba Allah terbaik di dalam melakukan upaya memperkaya ilmu dan pengetahuannya, dan menganjurkan agar orang-orang berada menuntut dan menambah ilmu pengetahuannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan beberapa ayat dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bahwa betapa kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu itu di dalam kehidupan ini. Seorang laki-laki ataupun wanita muslim dan muslimah yang cerdas senantiasa mencurahkan perhatiannya terhadap akalnya, sebagaimana ia memberikan perhatian yang besar terhadap fisiknya. Yang demikian itu karena perhatian terhadap akal tidak kalah pentingnya dari perhatian terhadap tubuhnya. Seorang penyair kondang, yaitu Zuhair bin Abi Salma, yang saya bacakan dari sebuah buku, banyak sekali menghadirkan pesan-pesan baikan, yaitu kepribadian wanita muslimah dan kepribadian lelaki muslim. Maka melalui penyair kondang Zuhair bin Abi Salma pernah berkata, diri seorang pemuda separuhnya adalah lidah dan separuhnya lagi adalah hatinya, maka tidak ada yang tersisa padanya melainkan tinggal daging dan darahnya. Dan di dalam surah Toha pada ayat ke-114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Maka kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang terdapat di dalam ayat ini, dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Setiap muslim dalam hal ini tentunya, yaitu baik muslim maupun muslimah. Maka kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang kita jadikan referensi pada pagi hari ini,
baik melalui ayat 114 pada surah Toha, ataupun melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pagi hari ini. Maka sepatutnya kita menelisik ke dalam diri apakah di dalam keseharian yang kita lalui ada bagian-bagian di dalamnya upaya, dan kita sisihkan dan kita alokasikan waktu secara khusus untuk menambah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita Ansor terkenal adalah kaum wanita terbaik yang selalu berupaya menambah dan menuntut ilmunya. Dan bahkan mereka tidak segan-segan menyampaikan pertanyaan, dan bahkan pertanyaan yang bersifat pribadi sekalipun mereka hantarkan dan pertanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pernah satu hari seorang wanita Ansor menyampaikan pertanyaannya, dan kemudian Aisyah begitu marah kepadanya, dikarenakan yang ditanyakan tersebut adalah hal yang sangat pribadi sifatnya untuk seorang wanita. Namun Rasulullah menegur Aisyah untuk membiarkan wanita itu menyampaikan pertanyaannya, dan kemudian Rasulullah pun memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan maka dari peristiwa seperti inilah kita bisa mendapati bahwa bagaimana kecerdasan yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Maka kita bisa mendapati bahwa begitu banyaknya hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, dikarenakan Aisyah selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperhatikan dan mendapati secara langsung bagaimana ketika orang menyampaikan pertanyaan ataupun mendengarkan Rasulullah menyampaikan penjelasannya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, maka pada pagi hari ini saya ingin membacakan bahwa di dalam riwayatnya pada satu ketika, di antara wanita Ansor itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sisihkanlah waktumu barang satu hari, supaya kami dapat menimba ilmu darimu, dan agar kami tidak tertinggal dengan kaum laki-laki." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Baiklah, tempat belajar kalian di rumah fulana." Kemudian beliau pun datang ke rumah yang telah ditetapkan oleh mereka untuk memberikan nasihat, peringatan, dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, betapa sesungguhnya di dalam apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, dan juga atas apa yang telah disampaikan dan diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya thalabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah telah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang laki-laki muslim ataupun wanita muslim. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kita mengisi hari-hari kita ke depan, walaupun dalam usia kita yang tidaklah muda lagi sekarang ini, bukankah begitu banyaknya ilmu-ilmu Allah yang perlu kita pelajari, terutama ilmu utama dan merupakan akar daripada seluruh ilmu adalah Al-Quran. Maka mari bersama-sama kita isi hari-hari kita, selain dari kita membacanya dengan sebaik-baiknya, dengan tartil, maka kita berupaya pula Bapak dan Ibu dengan sekuat sekemampuan kita, berupaya kita memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan bersama-sama kita memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya hari ini kita merasa boleh jadi motivasi dan gairah kita belum terlalu banyak terhadap Al-Quran, maka kita berupaya memaksakan diri dan kita kondisikan Bapak dan Ibu upaya-upaya untuk kita mempelajari Al-Quran itu. Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita semuanya, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal-amalan kita itu tergantung dengan kesungguhan daripada niat kita. Kalau seandainya kita betul-betul bersungguh ingin mendapatkan ilmu-ilmu terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama apa yang Allah sajikan bagi kita semuanya melalui induk daripada segala ilmu, itulah yang terdapat di dalam Al-Quran, maka Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bagaimana telah kita dapati dalam sebuah hadis qudsi, bahwa apabila kita berupaya dan berjuang dalam menuju kebaikan itu, maka ketika kita maju satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta.
Dan ketika kita menuju kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Dan ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah pun akan berlari menuju kita. Nah, inilah sesungguhnya begitu banyaknya motivasi yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, baik melalui ayat-ayatnya ataupun melalui segala sesuatu yang telah disampaikan atau telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam membaca Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu sesuatu yang kau anggap mudah daripada Al-Qur'an itu. Maka disinilah salah satu keajaiban daripada Al-Quran. Dari sisi manapun, pada surah manapun, pada ayat manapun, kita bisa memulainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya. Dan sebagaimana kita bisa mendapati bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat menuntut ilmu luar biasa, sehingga kita bisa mendapati dalam kisahnya bagaimana ketika malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesan kepada Rasulullah, Rasulullah sangat bersemangat sekali, ingin sekali menguasai ilmu yang telah disampaikan oleh Jibril. Nah, sehingga di dalam satu peristiwa tidak disadari ataupun disadari, Rasulullah pun berkomat-kamit untuk memastikan agar apa yang disampaikan oleh Jibril dipahami dengan sebaik-baiknya. Maka turunlah ayat-ayat yang terdapat dalam surah ke-75 pada surah ke-75, yaitu surah Al-Qiyamah pada ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-19. Yang beberapa kali telah saya sampaikan di dalam forum ini, namun buat saya pribadi dan mudah-mudahan bagi kita semuanya, sesungguhnya apa yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah ini betul-betul sangat mengesankan dan sangat memotivasi dan memberikan pembelajaran bagi kita semuanya. Bahwa bagaimana Allah Maha Tahu, Allah Maha Visioner, Allah Maha mengetahui keberadaan kita, dan Allah pun mengetahui keberagaman kita. Maka atas apa yang disajikan di dalam surah Al-Qiyamah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan dengan cepat lidahmu itu untuk menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Dikarenakan sesungguhnya pada sisi kamilah untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacanya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian pada sisi kamilah untuk memberikan penjelasannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah memberikan garansi kepada kita. Kita melakukan saja apa yang terbaik, apa yang kita bisa, sekecil apapun dalam pandangan diri kita pribadi ataupun dalam pandangan manusia. Sepanjang kita meyakini bahwa hal itu adalah sebuah kebaikan, maka kita ikuti kebaikan itu. Nanti Allah akan tuntun kita kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Maka dari itu pada pagi hari ini kembali saya teringat dengan guru saya, yaitu almarhum Bapak Adi Sasono. Beliau adalah seorang motivator yang luar biasa dan banyak memberi arti dan pesan di dalam kehidupan ini. Beliau selalu mengatakan ketika kami bersama-sama dalam sebuah pengurusan koperasi syariah, beliau mengatakan, ketika ada permasalahan yang saya sampaikan kepadanya, Pak Hasanuddin, lakukan saja apa yang Pak Hasanuddin tahu. Nanti Allah akan bimbing apa yang Pak Hasanuddin tidak tahu. Dan beliau cerita pada saat itu, dan itu menguatkan pemahaman saya. Secara emosional, kita ikuti pepatah atau falsafah orang Sunda. Kumaha engke, dia bilang itu, kumaha engke. Kumaha engke itu artinya jangan dianggap bahwa kumaha engke itu bahwa seakan-akan hidup tidak punya planning. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah apabila kita tahu satu langkah, lakukanlah satu langkah itu. Tapi mengenai bagaimana langkah 2, langkah 3, langkah 4, nanti Allah akan bimbing. Yang penting kita tahu satu langkah kebaikan, kerjakanlah. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak mengetahui sampai kapan kita diizinkan oleh Allah untuk hidup. Jangan sampai kita memiliki cita-cita kebaikan dan hal itu tidak kita laksanakan, dan pada akhirnya membuat kita akan menyesal di hari kemudian nanti, dikarenakan kita telah kehilangan kesempatan yang Allah hadirkan untuk kita semua. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan setiap hari kita berupaya menggali
dan pelajari segala sesuatu yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dikasihinya yang telah memberikan contoh dan teladan bagi kita semuanya, terutama atas apa yang kita dapat dalam kehidupan istri tercinta beliau yaitu Aisyah radhiyallahu an. Mudah Allah semakin membukakan kadar cinta yang lebih luas, lebih banyak dan lebih berisi lagi kepada Rasulullah. Sehingga dengan berbekalkan cinta itulah semoga Allah memberikan keseksamaan, kesungguhan, keistiqomahan bagi kita untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Rasulullah praktekkan di dalam kehidupannya ataupun telah disampaikannya melalui sahabat-sahabatnya. Maka pada pagi hari ini, di hari kelima kita tengah melaksanakan ibadah puasa ini, mari kita sampaikan salawat dan salam terbaik kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dengan ketulusan di dalam kita menyampaikan salawat dan salam ini, mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pula bagian daripada syafaatnya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita tiada henti menjadikan forum ini Bapak dan Ibu sesungguhnya bagian utama dari apa yang kita jalani setiap hari ini adalah menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa terima kasih kepada Rasulullah, dan terima kasih pula kepada ayah dan ibu kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dan kita dapati bahwa bagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridahul walidain, bahwa ridho Allah kepada kita adalah tergantung dengan keridhaan orang tua kita kepada kita semuanya. Sama-sama kita hantarkan doa terbaik, semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan dan indah buat mereka. Semoga segala keindahan taman surga Allah hadirkan pula menjadi bagian daripada taman alam kubur mereka. Dan semoga Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya, Jannatul Firdaus. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita yang berbahagia masih didampingi oleh ayah dan ibu ataupun salah satu di antaranya. Semoga kita benar-benar istiqomah menjadi putra-putri terbaik, memberikan layanan terbaik, memprioritaskan mereka, memperhatikan, menyayangi mereka, dan tiada henti mendoakannya. Sehingga semoga ayah dan ibu kita Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita di pagi hari ini saling berupaya mentautkan tali silaturahim antara kita semuanya. Saling mendoakan kita Bapak dan Ibu, kalau seandainya satu orang saja di antara kita berdoa dengan tulusnya, Allah akan ijabahkan itu. Apalagi kalau seandainya kita semuanya menghadirkan tanpa pamrih segala ketulus ikhlasan kita di dalam mengantarkan doa, baik untuk doa diri kita pribadi ataupun sahabat-sahabat kita,
Bukankah kita bisa mendapati ketika kita sedang berada dalam kedukaan ataupun menghadapi masalah, betapa bermaknanya sesungguhnya doa-doa yang dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita merupakan motivasi dan obat yang sangat mujarab di dalam mengatasi segala kegalauan kita. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sama-sama kita membayangkan ketika salah seorang di antara keluarga kita tengah menderita sakit, apalagi dalam keadaan sakit yang sangat berat sekali. Boleh jadi pada saat itu rasa sedih begitu merasuknya di dalam diri. Maka kita membutuhkan sekali doa-doa orang yang berada di seputar kita. Maka pada pagi hari ini bersama-sama pula kita mendoakan untuk saudara kita, untuk Ibu Mei Ukas yang akan menjalani operasi lututnya pada pagi hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Mei diberikan kemudahan dan kelancaran dalam operasinya. Semoga Allah sukseskan operasinya, Allah angkat sakitnya. Sehingga dengan itu kemudian dalam kesehatannya, semoga Ibu Mei lebih leluasa lagi nanti di dalam melaksanakan amanahnya, misinya dalam kehidupan ini, untuk memberikan yang terbaik bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan kembali pula kita mendoakan saudara kita yang kemarin telah bersama-sama kita mendoakannya, yaitu untuk Ibu Nur Laili Mohtar, adik tercinta dari Ibu Erna Mohtar. Masya Allah Bapak dan Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru saja membaca Bapak dan Ibu bahwa Ibu Nur Laili Mohtar yang kemarin sama-sama kita mendoakan dalam acara tadarus, pagi ini telah dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu agar almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya. Dan saya mendengar dari Ibu Erna Mohtar saat-saat terakhir ketika kemarin kita bersama mendoakan di dalam acara tadarus itu. Beliau mulai antara sadar dan tidak sadarnya itu ketika beliau terjatuh di kamar mandinya, dan memang beliau sudah dalam keadaan sakit beberapa hari sebelumnya. Dan ketika beliau ke kamar mandi ingin mengambil wudhu untuk melaksanakan sholatnya, dan beliau terjatuh di sana. Sama-sama kita berharap Bapak dan Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa almarhumah kembali kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Apalagi dalam keadaan beliau ingin menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya sesungguhnya setiap kali kita ingin melaksanakan sholat setiap hari, dan bahkan ketika kita ingin melakukan segala kebaikan untuk mendapatkan keridhaan Allah, sesungguhnya ketika itu kita sedang kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah bukan hanya kembali secara fisik, tetapi kembali menuju ke arah lebih dekat kepada Allah, itulah kembali. Apalagi kalau seandainya kembali kepada Allah dengan telah meninggalkan dunia yang sangat fana ini. Kita mendoakan kembali Bapak dan Ibu, semoga Ibu Nur Laili Mohtar dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya, dan semoga Allah berikan ganjaran atas segala kebaikannya dengan kebahagiaan tiada tara di alam kubur, sampai nanti semoga Allah bangkitkannya Ibu Nur Laili Mohtar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Erna Mohtar dan kepada seluruh keluarga semoga diberikan kekuatan dan kesabaran, keikhlasan. Dan begitu juga Bapak dan Ibu untuk kita semuanya. Bukankah kita telah mengalami sendiri, kita tidak pernah menduga-duga siapa di antara kita yang akan kembali kepada Allah. Selalu berita itu mengagetkan bagi kita, terlepas apakah melalui sakit terlebih dahulu ataukah tidak. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita terus bersiap-siap terus Bapak dan Ibu. Tiada waktu kita untuk tidak menyiapkan diri yang terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' mudkhalaha wa akrim nuzulha waghsilha bil ma'i was-salji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan membaca ayat ke 121 dari surah At-Taubah, surah ke-9. Kemudian kita akan melanjutkan dengan beberapa ayat berikutnya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita pun akan diisi acara beranda kita oleh sahabat kita, yaitu Bapak Muhammad Feryadi. Beliau adalah salah seorang owner dan juga beliau sebagai CEO dari JNE yang kita sama-sama mengenal, perusahaan yang sangat banyak sekali memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran di dalam kehadiran beliau pada pagi hari ini. Dan bersama seluruh harapan dan pinta dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Allah kabulkan doa-doa yang kita harapkan, dan semoga yang terbaiklah yang Allah antarkan kepada kita semuanya. Dan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, semoga Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan untuk itu bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Pak Ibu, saya terlewatkan tadi itu untuk sama-sama kita mendoakan untuk suami tercinta dari Ibu Hermin, yaitu Bapak Muryono Aladin yang sedang sakit pada saat ini, yaitu lambung dan perutnya. Dan pada pagi hari ini akan melaksanakan risalep dan CT scan. Semoga Allah ringankan, Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan lagi, dan semoga Allah hadirkan kesabaran dan keikhlasan baginya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, bersama-sama kita membaca ayat ke-122 dari surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة 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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 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 ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 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 واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم
زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم 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 إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم